Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajman amma ba'du. Teman-teman sekalian, alhamdulillah dengan izin Allah kembali kita bersua bertemu meskipun melalui rekaman video, tetapi saya berharap materi ini bisa tersampaikan dengan baik dan Anda bisa mengikuti langkah demi langkah, tahapan demi tahapan untuk tercapai apa yang menjadi tujuan pertemuan dan pembelajaran kita. Bahwa teman-teman sekalian, target kita adalah bagaimana membuat presensi atau kehadiran peserta didik kita. Ya, kita akan buat secara online seperti yang Anda lakukan dengan hanya mengisi uh, formulir di Google Form berkenaan dengan presensi kehadiran untuk setiap pertemuan, ya untuk setiap pertemuan mata kuliah PPG, maka data langsung masuk ke spreadsheet, lalu kemudian dari data yang masuk saya olah sehingga tampillah absen secara online ya, tampillah absen secara online. Nah, saya pengen mengajarkan itu teman-teman sekalian, dan karena itu saya berharap Anda benar-benar fokus dan konsentrasi, siapkan laptop yang benar-benar terakses dengan internet, dan pastikan tidak dalam keadaan loading. Baik, teman-teman sekalian, tentu data itu diperoleh dari Google Form yang teman-teman isi. Ya, teman-teman isi. Dan saya sudah sedikit banyak telah menyampaikan, telah mengajarkan bagaimana membuat formulir penginputan data melalui Google Form. Ya, saya coba tampilkan teman-teman sekalian Google Form, ya Google Form yang berkenaan dengan absensi kehadiran Anda. Nah, ini adalah Google Form-nya teman-teman sekalian. Ini adalah Google Form-nya ya, tetapi ini bukan hasil yang Anda selama ini isi, melainkan ini adalah dapurnya. Kalau hasilnya adalah seperti ini. Ya, inilah hasil yang kemudian Anda selalu mengisinya, menginput data Anda, data kehadiran Anda. Tapi ini adalah dapurnya ya, bagaimana cara membuatnya. Nah, teman-teman sekalian, yang saya tampilkan kepada Anda untuk Anda isi, pertama adalah Anda memilih salah satu dari kelas ini. Ya, ketika Anda memilih salah satu dari kelas ini, katakanlah kelas 6D, lalu kemudian mengklik berikutnya, nanti Anda akan dibawa kepada nama-nama yang terdaftar di kelas tersebut. Muncul sejumlah nama-nama yang terdaftar di kelas 6D. Ya. Demikian pula Anda memilih salah satu nomor NPM Anda. Nah, setelah kemudian Anda memilih salah satu opsi nama, ya, Anda kemudian dibawa untuk memilih keterangan, ya, keterangan hadir, izin atau sakit. Kalau Anda memilih opsi hadir, begitu Anda klik berikutnya, maka otomatis langsung terkirim data tersebut. Ya, data berupa nama Anda, NPM Anda dan kehadiran pada pertemuan di hari tersebut. Tapi apabila Anda memilih opsi izin atau opsi sakit, maka begitu Anda kirim berikutnya, Anda klik berikutnya, tidak langsung terkirim datanya, melainkan Anda terbawa pada satu bagian yang lain. Bagian untuk keterangan izin. Misalnya saya pilih izin, begitu saya klik berikutnya, ini langsung terbawa pada bagian yang baru. Bagian keterangan izin. Yang saya inginkan adalah Anda menuliskan keterangan izin Anda. Kenapa Anda tidak masuk perkuliahan? Apa uzurnya? Apa izinnya? Ya, Anda tuliskan alasan tersebut. Nanti ketika Anda memilih kirim, barulah datanya terkirim. Ya, demikian pula ketika Anda memilih opsi sakit, data tidak langsung terkirim, melainkan akan dibawa kepada bagian keterangan sakit. Ya. Nanti setelah ini barulah dipilih kirim dan akan masuk data terkirim. Baik, ini saya kosongkan dulu. Nah, inilah dapurnya teman-teman sekalian ya. Inilah dapurnya. Nah, bagaimana cara supaya dengan memilih 6A, 6C, 6D langsung terbawa kepada nama-nama yang terdaftar di kelas tersebut. Nah, tentu teman-teman sekalian kita harus menginput dulu nama-nama mahasiswa di kelas 6A, nama-nama mahasiswa di kelas 6C, ya, 6D, dan 6F, beserta dengan nomor NPM-nya. Dan di sini kita gunakan drop down supaya tampilannya seperti tadi teman-teman sekalian. Ya, ketika
Dia pilih salah satu kelas, nanti muncul nama seperti ini ya. Jadi tampilannya drop down. Dia pilih nama. Oke. Nah, pada opsi pilihan kelas di sini saya anggap kosong dulu ya. Ini saya hilangkan centangnya. Nah, seperti ini. Nah, teman-teman sekalian, kalau seperti ini begitu kita pilih 6A tidak akan terkirim kepada, kita pilih 6C tidak akan terkirim ke nama-nama yang terdaftar di kelas 6C. 6D juga demikian. Makanya kita harus buat buat eh, sesuatu yang menghubungkan begitu mahasiswa memilih salah satu kelas ini langsung terhubung kepada nama-nama yang berada di kelas tersebut. Nah, caranya teman-teman sekalian, kursor kita arahkan pada titik 3 ini. Ya, kita pilih, lalu kemudian centang buka bagian berdasarkan jawaban. Lalu kemudian kita masukkan di sini. Lanjutkan ke bagian berikut, jangan. Diganti dengan 6A. Ya. 6C, lanjutkan ke bagian kelas 6C. 6D, lanjutkan ke bagian kelas 6D. 6F juga demikian. Nah, dengan demikian, begitu mahasiswa memilih salah satu dari salah satu dari kelas ini, maka dia akan terhubung kepada bagian-bagian yang menunjukkan keterangan kelas tersebut. Oke, sehingga ini tidak perlu saya uraikan dan jelaskan panjang lebar teman-teman sekalian, sebab sedikit banyak saya sudah jelaskan. Baik. Nah, begitu kemudian mahasiswa sudah memilih nama dia, kelas dia, nama dia, dan nomor NPM-nya, lalu memilih opsi kirim, maka nanti terciptalah data sebanyak ini. Ya. Terciptalah data sebanyak ini. Ya, tapi data ini sudah sebagian saya edit, sebagian saya rubah dalam arti saya rapikan sedikit datanya supaya Anda tidak kebingungan. Nah, ini adalah data. Saya rubah juga tidak banyak ya, bukan. Yang saya rubah hanya sedikit saja. Saya hapus beberapa data yang saya rasa pencilan lah ya, pencilan. Nah, jadi inilah data teman-teman sekalian berdasarkan pertemuan di kelas. Nah, jadi di sini eh, ada kolom ada kolom mahasiswa 6A, ada kolom NPM 6A, ada kolom mahasiswa 6C, ada kolom mahasiswa, ada kolom NPM 6C dan seterusnya. Jadi mahasiswa yang memilih kelas 6C pasti dia akan berada pada kolom E ya, dan seterusnya. Baik. Teman-teman sekalian, selanjutnya kita akan mengolah data ini. Nah, file ini akan saya kirim kepada Anda seperti biasa caranya. Lalu kemudian di grup Anda download data ini, file ini. Lalu setelah Anda download, Anda impor ke spreadsheet. Ya, caranya telah saya ajarkan. Nah, sekarang Anda buka spreadsheet yang baru. Lalu kemudian impor data ini. Setelah terimpor, tampilannya akan seperti ini. Ya, tampilannya akan seperti ini. Nah, apa yang harus kita lakukan teman-teman sekalian? Kita sederhanakan dulu data ini. Kita sederhanakan data ini supaya lebih mudah dilihat, ya lebih mudah di dalam mengamati dan lebih mudah untuk mencapai apa yang kita inginkan. Maka di sini saya buat sheet baru dan saya beri nama dengan rekap data. Ya, rekap data. Nah, rekap saja. Apa yang saya butuhkan? Pertama saya buat dulu kop keterangan setiap kolom. Yang saya inginkan pertama nomor, kemudian berikutnya kelas, kemudian berikutnya nama, berikutnya lagi NPM, berikutnya lagi eh, keterangan. Ya, keterangan. Oke, jadi ada nomor, ada kelas, ada nama mahasiswa, ada nama mahasiswa, kemudian NPM-nya, dan kemudian keterangan apakah hadir, izin, atau sakit. Nah, jadi teman-teman sekalian, bagaimana data yang apa ya, yang banyak ini dan terlihat seperti berserakan itu bisa disatuin dalam 4 kolom saja. Ya, disatuin dalam 4 kolom saja. Ya, semua
kelas akan berkumpul di kolom B, semua nama mahasiswa dari berbagai kelas akan berkumpul di kolom C, demikian pula NPM akan berkumpul di kolom D. Ya. Di sini kita bold ya supaya tebal dan bolehlah kita posisikan di tengah. Oke. Dan kita boleh bekukan baris yang pertama ini, kita boleh bekukan supaya tidak lagi bergeser ketika kita men-scroll data. Ya, dengan cara apa? Yaitu pilih tampilan, lalu bekukan, ya bekukan, pilih opsi bekukan hingga baris 1. Ya, sehingga begitu kita scroll mouse kita ke bawah, maka di baris pertama ini telah dibekukan, ya tidak berubah posisinya. Oke, nah sekarang teman-teman sekalian, saya akan ajarkan bagaimana membuat nomor secara otomatis, ya secara otomatis, ya dan secara otomatisnya itu adalah berdasarkan data di kolom B, berdasarkan data di kolom B. Sehingga kita hanya membuat satu formulanya tanpa perlu menarik lagi. Kita hanya buat satu formula di sini, lalu secara otomatis begitu ada data di B, maka akan muncul nomor di kolom A. Nah, caranya teman-teman sekalian, saya ajarkan rumus cepatnya. Kalau kemarin saya belum ajarkan, supaya Anda mengenali formula cara yang lain. Dan sekarang saya gunakan cara yang lebih ringkas, lebih sederhana, dan lebih cepat tentunya. Pertama adalah sama dengan, kemudian seperti biasa, write formula, lalu ketikkan if, jika kolom B2B, B2B sama dengan kosong, maka data di kolom A2A sama dengan kosong. Sama dengan kosong. Maka data di kolom A2A sama dengan kosong. Namun jika kemudian B ya tidak kosong, ya apabila sel di kolom B tidak kosong, maka ketikkan raw, kemudian A2, A2, A2 sampai A dikurang 0 ya. Kenapa kan di sini A2? A2 nilainya adalah 2. Mohon maaf ya. Di sini dikurangi 1. Ya, kalau A2 kan 2 kalau dikurangi 1 jadi 1. Kita pengen di sini nomor 1. Nah, jadi kita harus tulis seperti ini. A2 A dikurang 1. Ya, A2A dikurang A2 sampai titik 2A dikurang 1. Nah, sehingga nanti di A3 ya A3 itu nanti row-nya 3 dikurang 1 jadi 2, jadi nomor urut yang kedua. Oke, kita balas kurung 2 kali dan kemudian kita enter. Nah, datanya kosong. Kenapa datanya kosong? Ya, karena memang belum ada data di kolom B. Coba kita isi sembarang di kolom B. Muncul kan? Nah, di sini. Nah, ya, oke. Ini saya tulis F. Tuh. Jadi berurut dia. Oke, dan seterusnya sampai ke bawah ya, sampai ke bawah. Begitu ini kita hapus, maka akan terhapus. Jadi ini saya persempit lagi. Jadi kita cukup hanya membuat satu formula di sel A2. Selebihnya nggak usah. Insya Allah dia langsung tampil nomor sesuai dengan urutan. Baik. Nah, teman-teman sekalian, untuk menampilkan kelas, kita langsung saja mengkopas data di kelas ini ya, di kelas di kolom B. Tapi cara mengkopasnya bukan dikopas gitu ya. Tulis aja array formula sama dengan array formula, lalu arahkan kursor ke data hadir. Arahkan kursor ke data hadir. Nah, masuk ke sini. Ya, masuk ke B2 ya, klik B2. B2 titik 2B. B2 titik 2B. Oke, balas kurung enter. Selesai. Ya. Nah, seperti ini teman-teman sekalian. Ini kita buat posisinya di tengah. Oke, ini juga mungkin kita buat posisinya di tengah. Biar lebih rapi kelihatan. Nah, jadi ini ada berapa data nih ya? Banyak sekali datanya. Sampai berapa nih? Ya, sampai 1000 lah ya. 1000 data nih. Nah,
Sekarang teman-teman, kita akan menggabungkan nama mahasiswa. Nah, di sini yang butuh konsentrasi. Sebab kita akan menggabungkan nama mahasiswa yang tadinya berada pada 4 kolom nih. Ada kolom C, ada kolom E, ada kolom G, ada kolom I, ya. Ini semua dari kolom yang terpisah akan disatukan menjadi satu kolom. Ya, berada di kolom C. Disatuin gimana caranya teman-teman sekalian? Patokannya adalah berdasarkan kelas. Berdasarkan kelas di kolom B. Nah, perhatikan rumusnya teman-teman sekalian. Saya pelan-pelan supaya bisa diikuti. Kita akan menggunakan rumus flock up. Dan saya yakin sudah tidak asing flock up ya. Kita sudah latihan kemarin di formulir pemanggil data. Ya, pemanggil data. Baik. Sekarang kita akan buat formulanya. Sama dengan array formula. Ketikkan dulu array formula. Mohon maaf ya, kita tidak akan pakai dulu flock up ya, tetapi kita pakai formula if. If flock up nanti insya Allah akan ada waktunya ya. Dia di dalam pembuatan tabel kehadiran kita gunakan flock up. Itu sekarang kita masih gunakan formula if. Array formula if jika B2B, jika B2B sama dengan A, jika B2B sama dengan A, ya jika B2B sama dengan A, maka ya kita masuk ke sini data hadir, arahkan kursor ke data hadir. Kemudian kita klik C2C gitu. Klik di sini. Ya ini mengganggu, saya hapus dulu ini. Oke, nggak perlu, kita klik di sini ya. Nah, ganti di sini C2, ganti C2C. Nah, ganti C2C. Oke. Setelah itu ketik lagi formula if B2B, ini kita ketik lagi B2 titik 2B sama dengan 6D, kita buat urut ya, A, C, ya oke. B2B sama dengan C, ini berdasarkan kelas yang saya ajar ya. Yang saya ajar itu kelas A, kelas C, kelas D, kelas F. Jika B2B sama dengan C, jika B2 sampai B sama dengan C, maka inputlah C2 ya, kolom E ya, diinput kolom E. Ini kan mahasiswa 6C itu di kolom E. Ya, klik aja E2, klik aja di sini tadi. E2. Nah, kemudian titik koma lagi. If jika ketikkan lagi B2B sama dengan mohon maaf teman-teman, ini bukan A, 6A ya, 6A. Ini juga 6C. Jika B2B sama dengan 6D, maka tampilkan data di kolom yang memuat data 6D. Mana tuh 6D ini ya? G. Ya, klik aja di sini dulu. Nah, muncul G4. Ganti G4 dengan G2. G2G. Kemudian titik koma lagi. If jika B2.2B sama dengan 6D, 6F, ya, 6F, maka tampilkan data yang memuat nama-nama 6F. Mana tuh yang memuat nama-nama 6F? Ini mahasiswa 6F ya, I. Klik aja di sini. I4 diganti dengan I2. I2I. Oke. Nah, jika tidak, maka ketikkan kosong. Artinya, jika data tidak berisi
tidak berisi 6A, tidak berisi 6C, tidak berisi 6D, tidak berisi 6F, maka tampilkan kosong. Nah, ini kita balas kurung, hitung berapa kali buka kurung, nah, karena harus ditutup kurung sejumlah buka kurung. Kita lihat warnanya berubah, kemudian 2, 3, 4, 5, oke, sampai 5 kali ya. Kita lihat ini ada warna abu-abu yang berjalan tadi. Oke, apa yang terjadi teman-teman? Sekarang kalau kita enter, nah begitu kita enter, tampillah semua nama-nama berdasarkan kelas. Tampillah semua nama-nama berdasarkan kelasnya. Oke. Nah, selanjutnya NPM. Dengan cara yang sama ya, dengan cara yang sama ya, dengan cara yang sama dengan ini teman-teman sekalian. Nah, yaitu sama dengan array formula. Array formula. Buka kurung if jika B2B ya, jika B2B sama dengan atau gini aja ya, kita kopas saja ya, kita kopas saja rumus yang ini. Ya, tapi saya berharap teman-teman ingat ya, cara ini kita kopas saja biar kita nggak terlalu lama mengetik. Saya paste di sini, kita paste. Oke, ini kita ganti formulanya di sini. Oh, salah teman-teman. Oke, kita lihat ini. Kita harus kopas dari sini ya. Kita harus copy di formula, di kolom formula. Kemudian di sini kita paste. Kita paste di sini. Oke. Nah, jika B2B, kita perbesar. Nah, di sini data jika B2B sama dengan 6A, ya. Kemudian yang diinput adalah NPM. NPM itu bukan C, tapi D, ya. D2D. Ganti semua nih. Artinya satu huruf ke depannya. Ini ganti F2 gitu. F2, F2F. F2.2F. Kemudian di sini G diganti dengan H. A2H. A2.2H. Kemudian di sini I diganti dengan J. J2J. Oke, kita enter. Ya, jadi kita tidak perlu ketik ulang formulanya, tapi kita kopas saja. Ya. Tapi cara mengkopasnya teman-teman ingat sekali. Jadi arahkan kursor di sini. Kemudian yang dikopas jangan langsung kopas seperti ini, jangan langsung Ctrl C, tapi yang dikopas itu ini, rumusnya. Karena kalau yang dikopas tadi adalah selnya, begitu dipindahkan akan ada perubahan data. Tapi yang dikopas adalah selnya. Ya, mohon maaf, yang dikopas adalah formula yang terdapat di kolom formula. Anda Ctrl C, kemudian begitu Anda paste di sini misalnya, Anda paste di sini, maka di sini yang Anda, mohon maaf, arahkan kursor ke kolom yang Anda inginkan, lalu paste di kolom formula, pastekan di kolom formula, lalu ganti data yang tidak diperlukan, ya, dengan data yang diperlukan, oke? Nah, lalu enter, maka muncullah NPM. Setelah muncul NPM, teman-teman sekalian, setelah muncul NPM, selanjutnya keterangan, ya, keterangan hadir, izin, sakit. Nah, ini kita sama dengan rumus yang 6A tadi, formulanya, yaitu array formula, data hadir, B2.B. Ini bisa kita kopas, bisa juga kita kerja lagi, ya, kita kerja ulang, karena singkat lah, nggak membutuhkan banyak waktu. Array formula, langsung masuk ke data hadir, lalu masuk ke keterangan, ya, keterangan yaitu adalah K2, ya, klik aja salah satu selnya K2 sampai K. Ya. Lalu balas kurung, kemudian enter. Maka muncul seperti ini. Oke. Nah, teman-teman sekalian, ada yang saya lupa. Harusnya kita masukkan tanggal ya. Tanggal itu penting. Jadi kita buat satu kolom di sini. Satu kolom kiri. Sebab untuk membuat absen itu ada kaitannya dengan tanggal. Ini saya ketikkan tanggal. Nah, karena teman-teman sekalian, kita lihat data kelas itu berada di samping tanggal, maka
di kolom apa namanya di sheet rekap ini, arahkan kursor ke 6A yang pertama, tinggal ini tarik ke samping kiri aja. Ya, oke, sudah. Maka kita sudah mendapatkan data seperti ini teman-teman sekalian. Selanjutnya kita harus buat kode ya, kode karena untuk apa namanya untuk membuat formulir apa membuat absensi kehadiran ya, membuat absensi kehadiran ya, membuat absensi kehadiran kita akan menggunakan rumus lookup, dan rumus lookup itu membutuhkan kata kunci telusur gitu. Dan di sini belum ada kata kunci. Kita harus menciptakan kunci ya supaya mungkin ada nama yang sama tapi kan NPM-nya berbeda. Maka yang kita jadikan kata kunci adalah NPM. Tapi NPM yang harus dikaitkan dengan tanggal ya, karena NPM-nya saya yakin semuanya berbeda ya. Jadi yang kita masukkan atau yang kita jadikan kata kunci cukup NPM dengan tanggal ya, karena pertama NPM semuanya berbeda, tidak ada yang sama satupun. Maka NPM bisa menjadi identitas. Ya, yang kedua tanggal terjadi perubahan berdasarkan pertemuan. Ya, berdasarkan pertemuan. Makanya yang kita jadikan kode adalah NPM dan tanggal. Ya, NPM, tanggal dan bulan itu yang kita jadikan kode. Kalau tahun tidak usah. Ya, tapi tanggal dan bulan kita jadikan kata kunci. Baik. Nah, kita ciptakan satu kolom di sini teman-teman sekalian. Menciptakan satu kolom di sini. Nah, antara NPM dan keterangan kita tulis kode atau kunci gitu ya. Terserahlah kita mau tulis kode atau kunci. Sama saja. Nah, kode inilah nanti yang akan memanggil data. Kode inilah yang akan memanggil data eh, di formul apa namanya di tabel pengabsenan nanti ya. Baik, kodenya teman-teman sekalian, kita harus gabungkan NPM dengan tanggal. Tapi tanggal yang kita butuhkan cuma tanggal dan bulannya saja gitu. Tanggal dan bulannya saja. Nah, baik, kita boleh mendahulukan NPM di depan dan kemudian diikuti dengan tanggal dan bulan di belakang nomor NPM. Baik, caranya teman-teman sekalian, ketika kita tulis dulu array formula, ya, array formula, saya besarin dulu ya. Saya besarin dulu. Oke. Nah, di sini saya ketikkan array formula, ya, array formula. Array formula. Kemudian ketikkan E2E. E2E, E2E ditambah, ditambah, tapi tambahnya menggabungkannya adalah dengan menggunakan dan ya. E2E dan itu untuk menggabungkan antara NPM dengan tanggal. Teks, teks kenapa? Karena di sini formatnya tanggal, jadi harus kita jadikan teks dulu. Ya, oke. Teks ini kita tulis, kita ketik B2, B2B. Ya, setelah teks buka kurung B2B, kemudian titik koma. Ya, kita buat formulanya yaitu tanggal DD digabungkan dengan bulan MM. Sehingga nanti misalnya tanggal 27 bulan 2 nanti akan muncul 2702 gitu di belakang NPM. Ya, akan muncul 2702 di belakang NPM. Nah, ini kita cukupkan, kita balas kurung 2 kali. Oke, kita enter teman-teman sekalian. Apa yang terjadi kalau kita enter? Nah, akan muncul seperti ini. Nah, ini sudah menjadi kode ya, sudah menjadi kode. Nah, sudah menjadi kode. Saya perkecil lagi tampilannya. Oke, nah kode ini tentunya tidak akan sama dengan yang di bawah. Karena pertama NPM yang berbeda ya, NPM yang berbeda. Ya, tanggal boleh sama, tetapi NPM berbeda akan membuat kodenya tidak akan mungkin sama. Ya, tidak akan mungkin sama dari kode yang di atas sampai kode di bawah. Makanya ini bisa menjadi kode. Oke. Baik teman-teman sekalian, selanjutnya adalah kita akan ya, karena sudah selesai rekapan data, kita boleh mulai membuat tabel.
Tapi sebelumnya kita pengen tahu dulu, ini kan tanggal banyak nih. Ya, ini tanggal banyak nih. Kita mau susun tanggal-tanggalnya. Tapi bentar, supaya terbayang, tergambar, kita buat dulu tabel. Kita buat dulu tabel format untuk pengabsenan ya. Di sini saya buat sheet baru. Sheet misalnya 6A ya 6A. Artinya saya ingin buat presensi kehadiran 6A. Presensi kehadiran 6A. Bagaimana formatnya? Pertama kita buat dulu nomor, kemudian di sini nama atau NPM juga boleh ya, NPM dulu biasanya ya. Kemudian nama, kemudian setelah nama di sini ada pertemuan, kemudian di sini pertemuan pertama, ya, kedua, ya, katakanlah sampai pertemuan ke-10, ya, ke-8 sampai, oke pertemuan ke-8 aja dulu ya. Kita sampai pertemuan satu semester aja ya, satu semester aja dulu. Ini nanti kita buat UTS dan ini UAS. Oke, baik. Nah, jadi pertemuannya ada 6 pertemuan aja ya. Ini kan latihan. Ini kita persempit kayak gini. Oke. Ini kita gabungkan selnya. Gabungkan selnya, pertemuan digabungkan selnya. Pilih opsi penggabungan. Ya, lalu diposisikan di tengah. Oke, ini juga posisinya di tengah. Oke. Nah, kemudian teman-teman sekalian, ini adalah UTS UAS. Oke, nilai ya. Kalau kita mau buat nilai. Ini kita tulis nilai. Nilai digabungkan juga. Oke. Nah, di sini kita tulis tanggal ya. Di sini harus ada tanggal. Tapi tanggalnya nanti aja. Kita gabungkan, kita buat dulu rapikan tampilannya. Maaf, NPM biasanya nggak terlalu lebar. Nama yang lebar. Oke, ini kita bold. Sisihkan di tengah. Oke, baik. Nah, teman-teman sekalian, untuk di sini nanti akan ada tanggal. Di sini tanggal pertemuan ya. Di sini ada tanggal pertemuan. Jadi ini kita bold begini aja dulu. Supaya bisa terlihat dengan jelas. Oke, selanjutnya ini kita buat posisinya di tengah-tengah. Oke. Nah, jadi kita sudah punya kop. Ini boleh kita tabelin biar kelihatan. Oke, seperti ini ya. Ini juga bisa kita kita apa nih ya? Kita bekukan dulu. Bekukan sampai hingga baris ke, nah di sini harusnya, di sini format harus. Tampilan bekukan hingga baris ketiga. Oke, jadi terbeku seperti ini. Ini digabungkan saja. Nah, ini juga digabungkan. Nah, jadi Anda buat seperti ini dulu ya. Buat seperti ini dulu. Buat seperti ini dulu. Oke, baik. Nah, teman-teman sekalian, tanggalnya sebentar saya ajarkan. Kita masukkan tanggal di sini. Kita eh, buat dulu formula untuk nomor seperti yang sudah saya ajarkan tadi. Ya, lihat sekarang posisinya kita akan buat nomor di baris keempat. Di baris keempat. Jadi ketikkan formulanya array formula,
if jika B4 ya, jika B4 B4B sama dengan kosong, maka kosong. Namun jika B4B berisi data, maka row A4 A4 titik 2 A balas kurung dikurangi 3 ya. Kenapa? Karena baris keempat A4 dikurangi 3 jadi 1 gitu. Kurangi 3. Nah, balas kurung, balas 2 kali, kemudian enter. Oke. Baik. Nah, sekarang teman-teman NPM ya, NPM. Nah, ini kita pakai rumus query lagi teman-teman sekalian. Kita pakai rumus query. Ingat rumus query. Kita pakai rumus query. Kita ketikkan query. Query, kemudian buka kurung. Kita masuk ke data rekap. Lalu kita ambil data boleh dari sini saja ya, karena kita tidak butuh kelas. Cukup kita ambil dari sini, dari D2 sampai NPM. Ya, D2 sampai NPM. Nah, E2-nya dihilangkan, E2 diganti jadi E saja, supaya datanya terblok. Ya, kemudian titik koma. Data yang kita butuhkan adalah tadi, yang dibutuhkan adalah yang kolom pertama adalah NPM, berarti NPM E dulu gitu ya, select. Oh, sorry teman-teman sekalian. Kita butuh kelas ya, mohon maaf. Kita butuh kelas. Kenapa? Karena kita akan memilih nama-nama yang berada pada kelas berdasarkan kelas. Jadi sini kita tulis C2 sampai E ya. Jadi kita perluas saja bloknya C2 sampai E. Kemudian select. Ya, select. Mohon maaf, petik 2 dulu. Petik 2. Select. Kemudian masukkan data. Yang pertama tadi adalah NPM. Sesuai dengan urutan ya, NPM dulu. Berarti E, koma, baru nama, D. Oke. Nah, where, pakai where. Kenapa? Karena kita akan memilih NPM dan nama yang hanya berada pada kolom yang hanya kelas 6A saja gitu. Jadi where C sama dengan petik 1 kali 6A. Balas petikan lagi, kemudian petik 2. Kemudian buka kurung. Ya, kemudian buka kurung. Nah, sekarang apa yang terjadi kalau kita enter teman-teman sekalian? Kalau kita enter begini kejadiannya, ya. Muncul nama seperti ini. Ini kalau kita enter. Kita rapikan dulu. Ini posisinya di tengah supaya terlihat lebih indah. Ini namanya kita perlebar. Oke. Nah, tapi persoalannya teman-teman sekalian, ini data terlalu banyak. Kenapa terlalu banyak? Karena terjadi perulangan nama gitu. Terjadi perulangan nama. Agus Martin Akna Alamina itu bisa beberapa kali di dalam kolom C. Karena kan berdasarkan pertemuan ya. Nah, ini semua adalah data di kolom 6A, di data kelas 6A, ini semua data kelas 6A ya. Nah, caranya teman-teman sekalian supaya data yang berulang dihilangkan, maka kita pakai tambahkan satu formula di sini. Ini kita buat posisi di tengah-tengah dulu. Buat satu formula lagi di sini. Ya, buat satu formula, saya besar ya. Di antara sama dengan, nggak usah besar dulu. Nah, di sini teman-teman sekalian, antara sama dengan query, ketikkan satu formula unique. Untuk apa? Untuk menghilangkan data yang berulang. Buka kurung, kemudian balas kurung di sini. Balas kurung. Untuk menghilangkan data yang berulang. Ya, ketika kita enter, apa yang terjadi? Nah, datanya sudah sedikit. Kenapa? Karena data-data yang berulang dihilangkan. Ya, jadi yang muncul hanya data
masing-masing satu nama dan satu NPM. Ini semua di kelas 6A. Di kelas 6A. Betapa mudahnya ya. Nah, saya pengen berurut nih, supaya berdasarkan abjad namanya. Nah, tinggal tambah aja seperti yang kemarin ya, kita tambahkan sort. Tapi di sini, setelah sama dengan sort. Buka kurung, balas kurung lagi di sini, kita enter. Nah, cuma kekeliruannya ya karena NPM yang di depan, makanya dia mengurut berdasarkan nomor NPM. Ini kekurangannya query juga ya. Jadi ternyata yang diurut adalah bukan nama yang diurut, tapi yang diurut adalah nomor NPM-nya ya. Nomor NPM-nya yang diurut. Kecuali nama yang posisinya di sini barulah terurut ya. Kecuali nama yang di sini posisinya baru kemudian akan terurut. Jadi sepertinya kita gagal untuk mengurutkan nama ini. Ya, kecuali kita balik teman-teman sekalian. Yaitu nama di sini baru kolom kedua NPM barulah akan terurut ya. Coba kita buktikan teman-teman sekalian. Kita ganti ya. Di sini bukan ED posisinya tapi DE ya. Posisinya DE. Ini kita ganti ganti posisi. Maaf. Ini kita ganti DE. DE. Ya, begitu kita enter. Nah, ini terurut. Tinggal selanjutnya kita ganti di sini nama. Ya, ini salah satu kekurangan query teman-teman sekalian. Nah, di sini baru NPM. Oke? No problem ya. Karena ini cuma absen saja. Jadi tidak apa-apa kita dahulukan nama supaya lebih terurut. Oke. Ini kita buat posisi di tengah. Oke. Baik. Nah, sekarang sudah terurut. Ya, sudah terurut berdasarkan nama dan juga NPM. Berdasarkan nama dan juga NPM-nya. Sudah terurut teman-teman sekalian. Oke. Jelas ya. Selanjutnya kita akan membuat tanggal pertemuan. Ya, kan di sini terlalu banyak nih. Kita mau cek tanggal pertemuannya 6A itu agak repot, agak ribet. Nah, gimana caranya teman-teman sekalian? Kita cari dulu tanggal-tanggal berapa saja kelas 6A itu. Supaya nanti kita masukkan di sini tanggalnya. Ya, tanggal-tanggal berapa saja untuk kelas 6A tersebut. Nah, kita buat dulu di sini saja ya kita alat. Karena kita hanya pengen tanggalnya doang. Jadi di sini kita buat dengan mengetik query teman-teman sekalian. Query ya sama dengan rumusnya ya, rumusnya ini. Karena tapi kita hanya akan menyeleksi tanggal untuk kelas 6A. Di sini saya buat formulanya, saya cuma pengen tahu tanggal-tanggal berapa saja pertemuan kelas 6A itu. Saya tulis formulanya di sini sama dengan query. Query, lalu buka kurung, masuk ke rekap, kita ambil data ini. Ya, cukup dua saja ya, cukup dua kolom saja. Tapi ini C2 menjadi C2.2C, kemudian select. Nah, apa yang dipilih? Kita pilih B, ya kita pilih kolom B, kemudian kolom 6A. Kita pilih kolom 6A. Atau kolom B saja ya. Nanti di sini kita pakai where. Nah, where-nya adalah C ya, where-nya adalah C sama dengan ya C sama dengan 6A. C sama dengan petik 1 ya. Petik 1 6A. Ya, balas petik 1 kemudian petik 2 lalu buka kurung. Lalu balas kurung ya. Kemudian enter. Nah, kita muncullah tanggal seperti ini. Nah, caranya lagi teman-teman sekalian,
adalah kita pakai unique key, ya. Kita pakai rumus yang sama untuk apa? Untuk menghilangkan data yang berulang. Nah, jadi di sini kita ketikkan lagi satu formula. Di sini sama dengan unique. Ya, oke, kita ketikkan seperti itu. Balas kurung, enter. Nah, inilah tanggal-tanggal pertemuan untuk kelas 6A. Ya, inilah tanggal-tanggal pertemuan untuk kelas 6A, ya. Jadi ada tanggal 27, tanggal 6, tanggal 13, tanggal 19, tanggal 20. Tapi kita hanya akan mengambil 6 saja. Ya, 6. Ya, berarti di sini kita jadikan format tanggal dulu dengan kita ketikkan seperti ini. Kita pilih waktu, ya, kita pilih waktu, tanggal dan ke waktu custom, ya. Kita pilih yang ini saja teman-teman biar tidak makan tempat. Kita terapkan. Nah, kita mulai dari tanggal 27 bulan 2. Nah, kalau sudah seperti ini kita tinggal ketik biasa 27 garing 2. Enter. Oke. Ini juga tanggal boleh ditambah 7 ini misalnya kita tulis ini sama dengan ya D3 tambah 1. Enter. Mohon maaf bukan tambah 7 ya, tambah 7. D3 tambah 7. Ya kan pertemuannya setiap pekan. Kemudian ini tarik lagi ke sini. Mohon maaf. Tarik ke sini, tarik ke sini. Kita lihat apakah datanya sama 13. Oke, di sini ternyata ada pertemuan tanggal 19, ada tanggal 20. Ada pertemuan tanggal 19, ada pertemuan tanggal, kita lihat nih, kenapa ada tanggal 19, ada tanggal 20. Siapa yang melakukan pelanggaran nih? Kita lihat tanggal 19 dan tanggal 20. Oke, tanggal 19, ya nama banyak yang pertemuan tanggal 19, tapi tanggal 20, nah ternyata tanggal 20 hanya ada satu orang tuh, ya satu orang. Ini berarti kita nggak usah ambil yang tanggal 20, karena cuma satu orang teman-teman sekalian. Dengan kata lain kita delete saja ini ya. Delete saja. Mungkin dia absennya besoknya gitu. Pertemuan tanggal 19, dia absen tanggal 20. Oke, ini kita delete saja. Oke, baik kita kembali ke sini. Kita kembali ke 6A. Nah, jadi di sini tanggal, jadi mungkin waktu itu perkuliahannya saya majuin gitu ya. Jadi sini tanggal ganti dengan tanggal 19. Ya, 19 bulan 3. Oke. Kenapa berubah? Sembilan belas garing 3. Oke. Kemudian 27. 27. Oke, di sini kita ketikkan 27 ya. 27 garing 3. Dan kemudian tanggal 3. Tanggal 3 4. Oke. Ya, cukup sampai di sini aja teman-teman sekalian. Ini kemudian setelah selesai kita boleh hapus. Boleh juga nggak usah dihapus ya, sebab kita butuhkan untuk data yang lain. Nah, sekarang kita sudah punya tanggal teman-teman sekalian. Kita sudah punya tanggal seperti ini. Ya, kita sudah punya data, ya kita sudah punya nama mahasiswa, NPM, dan sudah ada tanggal pertemuannya. Tanggal pertemuannya. Nah, selanjutnya adalah kita ingin mencek kehadirannya. Apakah hadir atau tidak mahasiswa tersebut. Nah, di sini membutuhkan kode. Kodenya ingat, kodenya di sini adalah NPM yang digabungkan dengan tanggal. NPM yang digabungkan dengan tanggal. Jadi di sini buat formulir, buat log up dengan membuat kode. Ya, saya perbesar tampilannya supaya dilihat baik-baik. Ya, baik. Sekarang teman-teman sekalian, saya ketikkan formula log up. Log up. Nah, masukkan kunci telusur. Kunci telusurnya adalah
adalah NPM. NPM yaitu C4, kemudian dan pakai teks dulu ya, jangan lupa pakai teks. Supaya formulanya diatur. Klik ini, D3, kemudian titik koma, titik 2, nah, atur, yaitu tampilannya dalam bentuk DD hari dulu dan MM bulan. Ya, kemudian balas kurung. Nah, ini baru kunci telusur. Ini baru kunci telusur. Sekarang titik koma. Oke, sekarang titik koma. Sekarang titik koma. Nah, teman-teman sekalian, sebentar akan saya jelaskan. Ini harus kita harus mengunci beberapa beberapa sel supaya tidak terjadi persimpangan atau perpindahan data. Tapi nanti akan saya ajarkan, diperhatikan dulu sekarang. Nah, sekarang masukkan rentang. Rentangnya direkap. Rentangnya itu adalah antara kode dengan keterangan saja. Ya, ini aja datanya nih. Kode dan keterangan. Berarti kita buat seperti ini. Lalu G2 dan 2-nya dihapus. Nah, itulah rentang. Dan jangan lupa untuk dikunci gitu. Kunci FN F4. Ya, FN F4. Maka terkunci. Ya, rentang harus dikunci kalau rentang. Kemudian titik koma lagi. Nah, keterangan berada pada kolom 2. Maka di sini ketikkan 2. Ya. Karena rentangnya cuma 2 kolom. Dan keterangan yang kita inginkan berada di kolom 2. Lalu kemudian titik koma kosong. Lalu balas kurung. Lalu balas lagi. Lalu kemudian enter. Kita tunggu. Ini cukup ya 1 kali balas kurung aja ya. Oke, 1 kali balas kurung kemudian kita enter. Nah, jadi di sini sudah tampil H yang berarti adalah hadir gitu. Yang berarti adalah hadir si mahasiswa yaitu Agus Matinala. Matin Akna pada tanggal 27 bulan 2 dia hadir. Oke. Nah, ini kalau kita tarik turun, ini akan terjadi pergeseran data. Kenapa? Karena perhatikan baik-baik, lookup C5. Ya, C5 sudah benar ya. C5 benar. Tapi kemudian teksnya D4 harusnya D3 gitu. Harusnya D3, tapi dia menjadi D4. Ya, harusnya adalah D3, tapi di sini D4. Kenapa? Ya karena tidak terkunci. D3-nya harus terkunci dulu. Makanya harus dikunci D3. Berarti ini kita enter dulu. Kita hapus teman-teman. Kita kembali dulu ke awal. Nah, kita kerjain sekali aja dulu ya. Sekali aja kita kerja, baru kemudian diatur. Nah, di sini karena kita tarik ke bawah, kita pengen datanya kita tarik ke bawah, terjadi perpindahan C4, C5, C6 dan seterusnya karena ini kan C ya. Tapi ketika kita tarik ke kanan tidak terjadi perubahan. Tetap C4 berdasarkan tanggal tetap C4. Berarti kuncinya itu adalah kita menguncinya di sini. Ya, kita menguncinya di sini. Biasa aja shift kemudian dolar gitu ya. Nah, oke, coba kita enter. Kita lihat. Ini kalau kita tarik turun, apakah berubah jadi C5? Kita lihat ya. Nah, ini C5. Ya, C5. Artinya, kuncinya sudah benar. Begitu kita tarik turun C5. Sebab itu yang kita mau. Kalau kita tarik ke kanan, apakah C4? Kita tarik ke kanan, apakah tetap C4? Kita lihat C4. Oke, jadi sudah benar nih kuncinya. Ya, sudah benar. Nah, selanjutnya sekarang di sini. Kita kunci lagi D3. D3, kalau kita tarik turun, tidak terjadi perubahan. Tetap D3, 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 D3 kalau ditarik turun. Tapi kalau ditarik ke kanan, terjadi perubahan berdasarkan tanggal. Berarti kita harus kunci di depan. Yaitu shift kunci. Ya, yang dikunci depannya saja, depan huruf D. Nah, kita enter. Nah, ini sudah selesai, teman-teman sekalian. Oke. Kalau kita tarik turun, ya, sampai ke, ya, kita pelan-pelan. Oke, kita ini dulu ya. 125. Oke. Kita tarik turun.
sampai ke sini manual dia ya. Kita harus tarik seperti manual. Nggak bisa dengan formula array. Nah, teman-teman sekalian, kenapa ada tertulis error seperti ini? Itu artinya dia tidak masuk di pertemuan pertama. Ini tidak masuk nih, ya, tidak masuk atau tidak mengabsen gitu, tidak mengabsen, makanya terbaca error. Berarti kita masih rubah lagi nih di sini. Artinya siapa yang error, tidak datanya error harus jadi alpha gitu. Nah, di sini kita ganti, kita ketikkan if error buka kurung, kemudian di ujung titik koma, ketikan alpha, ya alpha tapi huruf saja ya, huruf kecil, alpha, huruf kecil ya, kemudian balas kurung, kita enter. Nah, sekarang ini kita tarik turun teman-teman sekalian, tarik turun ke bawah seperti ini. Oke, nah jadi kelihatan seperti ini. Selanjutnya ini kita tarik ke samping kanan, tarik aja sampai ke sini, sampai ke 6. Nah, terciptalah absen. Nah, jadi alpha ini artinya dia tidak mengabsen. Dia tidak mengabsen. Ya, kalau sudah seperti teman-teman sekarang, udah kita tinggal tinggal blok saja untuk membuat tabelnya ya. Untuk membuat tabelnya tinggal kita pilih ini saja, maka terciptalah tabel. Ciptalah tabel. Oh, nomor tidak masuk. Ini dimasukkan dengan nomor. Oke, baik teman-teman sekalian, ini yang saya bisa ajarkan. Dengan cara yang sama Anda buat untuk kelas 6D, kelas 6C, dan 6F. Ya caranya ya kalau sudah buat seperti ini, berarti kerja kita sudah sedikit. Ya tidak perlu lagi kerja keras ya, karena kita sudah buat formulanya. Tinggal selanjutnya ini teman-teman duplikasikan ya, duplikasikan. Udah, saya kasih contoh untuk 6D ya. Ini saya ganti jadi 6D. 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 Oke. Nah, sekarang teman-teman sekalian, karena sudah kita buat formulanya, ini tinggal diganti aja teman-teman. Tinggal diganti. Tinggal diganti. Apa yang diganti di sini? Ganti C jadi 6D. 6D. Udah itu aja yang dikerja. Cukup diganti itu saja, selesai. Pekerjaan kita selesai. Ya, otomatis berubah. Ya, NPM-nya juga berubah, nama-namanya juga udah berubah, dan juga sudah terurut secara abjad. Nah, di sini kenapa Kisti Hanifa ada dua kali namanya? Karena ada NPM yang berbeda gitu. Jadi dia selagi ada perbedaan maka dia baca. Selagi ada perbedaan dia baca. Nah, di sini nama sama tetapi NPM-nya berbeda. Makanya tetap dia nggak tahu yang mana yang benar ini NPM-nya ya. Kisti Hanifa. Harus dihapus salah satunya. Harus dihapus. Dihapusnya di sini di data hadir. Nah, misalnya yang saya hapus adalah 54. Berarti ini harus saya cari nih 54. Ctrl C. Kemudian saya masuk ke sini. Saya Ctrl F ya. Temukan saya paste di sini. Nah, oh ternyata banyak nih. 6 dari 10. Berarti coba kita ganti dengan 56 ya. 56. Artinya siapa yang sedikit berarti dia yang salah gitu. Ini kita ganti bukan 54 tapi 56. Ternyata 4 dari 7. Waduh, mana yang benar nih? 54 ini 4 dari 7. Berarti saya kurang tahu mana yang benar. Nah, kita hapus saja salah satunya karena ini sedikit. Kita hapus Kisti Hanifa. Tapi ini personal ada beberapa ya harus kita kecuali kita ganti ya. Kita harus ganti 54 dengan 56. Berarti teman-teman kita ganti aja. Caranya control find. Kemudian kita pilih di sini. Kita cari. Yang dicari adalah 56 tadi. Ya, ganti dengan 54. Nah, jangan di semua sheet. Oke, ganti semua. Ini jangan semua sheet, tapi cari sheet ini saja ya. Kemudian ganti semua. Ganti semua. Jadi nanti yang 56 itu akan diganti dengan 54.
Oke, kita selesai. Baik. Nah, sekarang kita lihat apakah masih ya Kristianifa sudah satu gitu. Kenapa? Karena eh, NPM-nya sudah sama gitu. Makanya sudah dihilangkan duplikasinya. Baik. Tapi Sahifa kok sama ini? Berarti oh, kok Sahifa juga 54 ya? Kristianifa 54. Baik. Nah, ini saya nggak tahu. Nantilah diatur ya. Intinya Anda tahu caranya. Nah, kemudian kita lihat tanggal-tanggalnya. Apakah sama? Ya, di sini kita ganti berarti ganti 6D. Ganti 6D. Kemudian enter. Eh, kenapa tidak ada yang salah, Pak? Baik. Rekap B2, B2C, select B, di mana C sama dengan 6D. Kita enter. Nah, oke. Inilah tanggal-tanggalnya. Pada kesamaan kita ambil 6 saja. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, kita ambil ini saja. Apakah ada yang sama? 27 oke, sudah sama. 63 sama, 13 sama, 19 sama. Sini 25 ya. Ada yang 27. Oke, yang kita ambil 25. Oke, kita hilangkan yang 25. Kita cukup ambil 27 dan 03. Oke. Berarti sama, nggak perlu dirubah. Nah, sudah otomatis ini teman-teman sekalian, ini sudah otomatis masuk berubah datanya. Ini sudah otomatis masuk datanya ya. Ini sudah sangat otomatis. Ini tinggal kita tarik turun ke bawah. Tarik turun ke bawah. Oke. Ya, sudah otomatis. Nah, dengan cara yang sama Anda buat untuk 6C dan 6F. Baik teman-teman sekalian, ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini ya, pada kesempatan hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nanti untuk tahap berikutnya, ya tahap berikutnya atau pertemuan selanjutnya, kita akan belajar bagaimana membuat nilai, ya bagaimana menginput nilai. Nanti UTS UAS kita coba isi secara random, secara acak, lalu bagaimana kita tampilkan nilai, ya kita tampilkan nilai. Baik, mungkin demikian teman-teman sekalian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.